Ya, Ya, lanjut. ya. Halo semuanya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang disusun oleh Amrullah dengan NPM 2025640008 dan juga Muhammad Sundoyo dengan NPM 2025640005 dengan dosen pengampu Pak Dr. Marningo Tuan Natalis Tumorang, Eshud MPD, dan juga Dr. Yosas Istiadi, MSI. Nah, di sini kami mengambil judul dengan pelaksana instrumen lingkungan atau AMDAL pada pertambangan nikel. Untuk slide pertama bisa dibacakan oleh Pak Amrullah. Ya, terima kasih Pak Muhammad Sundoyo. Yaitu dengan pendahuluan, AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan yang dilakukan sejak tahap perencanaan kegiatan. Melalui AMDAL, perusahaan dapat mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi, menyusun langkah pengelolaan lingkungan, serta merencanakan program pemantauan lingkungan secara berkelanjutan. Dokumen AMDAL terdiri atas kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KANDAL. Analisis dampak lingkungan, ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan, RKL, dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL, yang menjadi dasar penerbitan persetujuan lingkungan sebelum kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan. Nah, di video ini akan menjelaskan secara lengkap tahapan pelaksanaan AMDAL pada kegiatan pertambangan nikel melalui dari pengajuan dokumen, penyusunan kerangka acuan, penyusunan AMDAL, penyusunan RKL dan RPL dengan proses konsultasi publik, penilaian kelayakan lingkungan, juga hingga pelaksanaan pengelolaan serta pemantauan lingkungan selama operasi pertambangan berlangsung. Nah, sebelum itu ada pengertian AMDAL. AMDAL adalah analisa mengenai dampak lingkungan, merupakan kajian ilmiah yang dilakukan secara sistematik untuk mengidentifikasi, memprediksi, juga mengevaluasi serta mengelola dampak penting yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan AMDAL. AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait kelayakan lingkungan suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Juga dengan tujuan AMDAL yaitu mengidentifikasi dampak penting yang mungkin timbul akibat suatu kegiatan, menilai tingkat kelayakan lingkungan suatu rencana, usaha, atau kegiatan, menyusun langkah-langkah pengelolaan lingkungan atau mencegah, mengurangi, atau mengendalikan dampak lingkungan tersebut. Juga yang keempat, menyusun program pemantauan lingkungan untuk memastikan efektivitas pengelolaan lingkungan. Yang kelima, memberikan informasi kepada pemerintah dalam proses pengambilan keputusan terkait persetujuan lingkungan tersebut. Yang keenam, melakukan lingkungan hidup dan masyarakat dari potensi pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Yang ketujuh, mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Muhammad Sindoyo. Kami persilakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada dasar hukum AMDAL. Nah, untuk pelaksanaan AMDAL di Indonesia itu memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Nah, undang-undang ini menjadi dasar utama penyelenggaraan perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam peraturan ini ditemukan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL sebagai salah satu upaya untuk memperoleh persetujuan lingkungannya. Nah, yang kedua itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ini mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
termasuk mekanisme penyusunan, penilaian, pemeriksaan, dan juga persetujuan dokumen AMDAL. Peraturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan proses perizinan tanpa mengurangi aspek perlindungan lingkungan. Nah, untuk yang ketiga ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan atau Permen LHK. Nah, berbagai Permen LHK diterbitkan sebagai pedoman teknis dalam penyusunan dokumen AMDAL, pelaksanaan pengelolaan lingkungan, serta pemantauan lingkungan, serta karakteristik masing-masing sektor usaha. Nah, AMDAL itu juga mempunyai fungsi dalam kegiatan pertambangan nikel. Pada kegiatan pertambangan nikel, AMDAL memiliki peran yang sangat penting karena kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap lingkungannya. Antara lain yang pertama ada pembukaan lahan dan juga perubahan bentang alam. Yang kedua ada erosi dan juga sedimentasi. Nah, yang ketiga ada penurunan kualitas air, permukaan, dan air tanah. Yang keempat, peningkatan debu dan juga emisi udara. Yang kelima, ada kebisingan akibat operasional alat berat. Yang keenam, ada gangguan terhadap flora dan juga fauna. Yang ketujuh, ada perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar tambang. Nah, melalui AMDAL, seluruh potensi dampak tersebut dapat diidentifikasi sejak awal sehingga perusahaan dapat menyusun langkah pengelolaan dan juga pemantauan lingkungan yang efektif. Contohnya adalah pembangunan pengendapan atau setting pond, pengelolaan air asam tambang, reklamasi lahan pasca tambang, serta pengendalian debu jalan hauling, serta program pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Pak Amrullah. Oke, terima kasih Pak Muhammad Sudoyo. Dalam penyusunan AMDAL itu ada dokumen AMDAL. Seperti yang pertama yaitu kerangka acuan. Nah, dokumen yang berisi ruang lingkup kajian AMDAL, metodologi studi, serta rencana pengumpulan data yang akan digunakan dalam penyusunan AMDAL. Yang kedua, analisis dampak lingkungan atau ANDAL, dokumen yang berisi hasil identifikasi dan evaluasi dampak penting yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, ada RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan, dokumen yang membuat upaya-upaya yang akan dilakukan untuk melakukan dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan usaha pertambangan tersebut. Yang keempat, rencana pemantauan lingkungan, yaitu dokumen yang memuat program pemantauan terhadap parameter lingkungan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan RKL tepat sasaran. Nah, tahap perencanaan tambang nikel yaitu dari yang pertama ada studi kelayakan. Setelah ada studi kelayakan dilakukan eksplorasi. Nah, setelah dilakukan eksplorasi dan pengambilan sampel, dilakukan perencanaan tambang. Setelah itu baru ada penyusunan AMDAL. Nah, dari penyusunan AMDAL ini baru diajukan ke Kementerian LKH apakah ada persetujuan di lingkungan atau tidak. Jika tidak, akan ada review kembali. Nah, ini tahapan-tahapan untuk perencanaan tambang nikel. Nah, dan juga ada alur dari pengisian formulir pengajuan AMDAL, yaitu yang pertama input data perusahaan tersebut. Yang kedua, penginputan data-data kegiatan seperti jenis usaha, kegiatan pertambangan nikel, lokasi kegiatan, luas area konsesi dan kapasitas produksi dan juga fasilitas penunjangnya. Terus dilakukan upload dokumen pendukung, bisa berupa PDF, JPEG, dan juga ZIP, seperti peta lokasi dan koordinat, izin dasar yang dimiliki, studi kelayakan, data teknis kegiatan, juga dokumen pendukung lainnya. Nah, sudah itu yang keempat ada verifikasi sistem OSS. Nah, pemeriksaan kelengkapan data dokumen
juga ada validasi kesesuaian informasi. Nah, ini dalam proses verifikasi otomatis oleh sistem OSS. Yang kelima yaitu pemantauan kewajiban AMDAL, yaitu dengan analisa tingkat risiko kegiatan, penentuan jenis dokumen-dokumen lingkungan AMDALnya, juga penetapan kewajiban penyusunan AMDAL. Yang keenam yaitu persetujuan penyusunan AMDAL. Nah, sistem menerbitkan persetujuan penyusunan AMDAL. Ada nomor registrasi dan juga pengajuan lingkungan. Dan juga ada dasar-dasar penyusunan keandalnya. Dengan tujuan yaitu memastikan pengisian data dan diunggah dokumen dilakukan secara lengkap, akurat, dan sesuai ketentuan untuk kelancaran proses persetujuan lingkungan. Nah, outputnya pada tahapan ini yaitu ada nomor registrasi pengajuan lingkungan, juga penetapan kewajiban penyusunan AMDAL, juga dasar penyusunan dokumen-dokumen kerangka acuan atau keandal. Nah, dalam proses menuju persetujuan lingkungan yaitu dilakukan secara online melalui sistem OSS atau RWA yang terintegrasi dengan KLHK untuk percepatan perizinan dan transparansi prosesnya. Nah, untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Pak Muhammad Sandoyo. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada penyusunan kerangka acuan atau KAMDAL. Nah, tahap awal penyusunan AMDAL ini menjadi dasar dan juga pedoman dalam penyusunan dokumen AMDAL, RKL, dan juga RPL. Nah, untuk isi KA AMDAL itu ada 6. Yang pertama ada deskripsi rencana usaha. Nah, deskripsi ini meuraian rencana usaha atau jasa kegiatan secara menyeluruh meliputi lokasi, skala, dan juga tahapan kegiatan. Yang kedua, ada ruang lingkup studi. Nah, ini berisi batasan wilayah studi, komponen lingkungan hidup yang dikaji, serta periode waktu studi. Kemudian yang ketiga, ada metode analisis. Nah, isinya itu pendekatan dan juga metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan juga mengevaluasi dampak lingkungan. Yang keempat, ada identifikasi dampak penting. Isinya yaitu dugaan dampak penting yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan hidup sebagai fokus kajian dari AMDAL. Yang kelima, ada rencana pengumpulan data. Nah, jenis data yang dibutuhkan, metode pengambilan data, lokasi, waktu pelaksanaan, dan juga sumber data. Nah, yang terakhir ada output. Nah, produk yang dihasilkan dari penyusunan KA ANDAL sebagai acuan penyusunan dokumen ANDAL, RKL, dan juga RPL. Kemudian ada output. Nah, output dari dokumen KA ANDAL itu sendiri ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua menjadi acuan penyusunan ANDAL, RKL, dan juga RPL, dan memuat ruang lingkup dan juga metode kajian secara komprehensif. Kemudian ada penilaian oleh tim uji kelayakan lingkungan. Nah, untuk penilaian tim oleh uji kelayakan lingkungan itu ada 3. Yang pertama evaluasi kelengkapan, terus kemudian ada evaluasi substansi, dan ada kelayakan lingkungan. Untuk hasilnya itu ada 3. Yang pertama disetujui, kemudian ada revisi sama ditolak. KA Andal yang disetujui menjadi dasar yang sangat penting untuk penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL, serta proses persetujuan lingkungan. Nah, ada survei dan juga pengumpulan data lingkungan. Untuk mengumpulkan data kondisi lingkungan yang existing atau baseline sebagai dasar analisis dampak, itu ada 4. Yang pertama ada sampel air. Pengambilan sampel air ini di sungai atau di permukaan air. Kemudian ada sampel udara, yaitu pengukuran kualitas udara menggunakan alat monitoring. Kemudian yang ketiga ada sampel tanah. Pengambilan sampel tanah ini di beberapa titik lokasi. Dan yang terakhir ada wawancara masyarakat, yaitu wawancara dan juga diskusi dengan masyarakat sekitar.
Untuk setelah KA Andal disetujui, dilakukan pengumpulan data lingkungan existing atau baseline. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh gambaran kondisi awal lingkungan sebelum kegiatan dilakukan sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan juga menilai dampak penting yang mungkin terjadi. Data dikumpulkan sesuai standar metode sampling dan juga peraturan yang berlaku, yaitu SNI, PP, Kepmen, LH, dan lain-lain. Nah, untuk data yang dikumpulkannya itu ada tiga. Yang pertama ada komponen fisiknya itu terdiri dari kualitas udara, kebisingan, getaran, kualitas air, dan hidrologi. Dan komponen biologinya ada flora, fauna, dan keanekaragaman hayati. Dan komponen sosialnya ada mata pencaharian masyarakat, kesehatan masyarakat, serta persepsi masyarakat. Untuk alur kegiatannya itu ada dibagi menjadi 6 ya, 7. Ada 7. Yang pertama yaitu ada sampling data, kemudian ada dokumen dan observasi, wawancara konsultasi, pengolahan analisis data, dan penyusunan data baseline. Nah, untuk selanjutnya ada penyusunan dokumen AMDAL. Nah, dokumen AMDAL ini berisi hasil analisis dampak penting yang diperkirakan terjadi akibat kegiatan pertambangan. Tahap pembukaan lahan itu ada di dua ya. Yang pertama hilangnya vegetasi serta erosi tanah. Terus ada tahap operasi itu ada tiga, debu jalanan hauling, kebisingan alat berat, air asam tambang, dan tahap pasca tambang itu ada dua, yaitu perubahan bentang alam serta stabilitas lereng. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Amrullah. Ya, dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan lingkungan, dokumen RKL, menjelaskan tindakan pengelolaan untuk mencegah dan mengurangi dampak lingkungannya, yaitu ada dampak dan pengelolaannya. Dari dampak debu itu ada pengelolaan dengan penyiraman jalan tambangnya menggunakan water truck, erosi juga pengelolaannya dengan membuat dan memelihara drainase dan sedimen pond atau settling pond. Nah, kalau untuk dampak kebisingan, pengelolaannya dengan melakukan perawatan dan maintenance terjadwal pada alat-alat yang digunakan untuk pekerjaan tambang. Nah, untuk air asam tambang itu sendiri, pengelolaannya dengan kolam pengelolaan seperti kolam pengendapan. Nah, untuk dampak lahan terbuka, yaitu pengelolaan reklamasi pasca tambang. Nah, dalam penyusunan dokumen RPL, rencana pemantauan lingkungan, dokumen RPL berisi kegiatan pemantauan untuk memastikan pengelolaan lingkungan berjalan efektif, yaitu monitoring kualitas air dan udara, pemantauan secara berkala untuk menjaga kualitas lingkungan, seperti kita memonitoring kualitas air dengan aktivitas pengambilan sampel air di permukaan, pengukuran parameter di lapangan, juga pencatatan kondisi lokasi samplingnya. Juga ada analisa di laboratorium yang sudah terakreditasi. Nah, untuk memonitoring kualitas udara dengan aktivitas pengukuran kualitas udara ambien dan juga pemantauan debu seperti TSP, PM10 dan PM2,5, pencatatan data cuaca, analisa data, dan evaluasi. Nah, untuk parameter kualitas yang dipantau yaitu ada pH, ada DU, ada TSS, BOD, COD, N2, NH2N, minyak dan lemak, dan juga suhu. Nah, untuk kalau parameter monitoring udara, yaitu ada PM 13, PM25, TSP, SO, NO, CO, O2, kecepatan dan arah angin, serta suhu kelembapan. Nah, untuk penilaian AMDAL, ada proses penilaian, yaitu dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
evaluasi, metode, dan analisa dampak, ada penilaian RKL dan RPL, juga ada kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir itu ada rekomendasi kelayakan lingkungan. Dari layak lingkungan, itu dampak dapat dikelola dengan baik, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dinilai dengan efektif. Yang kedua, mematuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, dapat melanjutkan proses, dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat kelayakan lingkungan. Persetujuan lingkungan diterbitkan dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ada penilaian perlu perbaikan, juga ada tiga. Terdapat data yang perlu dilengkapi, beberapa data dan informasi pendukung belum lengkap atau belum memadai. Perlu adanya revisi pada dokumen AMDAL, metode analisa, identifikasi dampak, atau RKL, RPL perlu disempurnakan kembali. Terus yang ketiga, dokumen dikembalikan, yaitu dokumen dikembalikan kepada pemakarsa untuk dilakukan perbaikan. Revisi dokumen AMDAL, yaitu dari perbaikan sesuai catatan dan ajukan kembali untuk penilaian ulang. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh eh, Pak Muhammad Sadoyo. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada terbitnya persetujuan lingkungan. Nah, untuk persetujuan lingkungan ini diterbitkan oleh instansi lingkungan hidup sebagai bentuk kelayakan lingkungan untuk rencana usaha atau kegiatan. Untuk alurnya itu ada empat. Yang pertama yaitu ada penilaian dokumen. Nah, tim uji kelayakan lingkungan menyampaikan hasil penilaian dan juga rekomendasi. Yang kedua ada keputusan kelayakan. Nah, instansi lingkungan hidup menetapkan keputusan kelayakan lingkungan. Yang ketiga, ada penerbitan persetujuan lingkungan. Nah, persetujuan lingkungan ini diterbitkan dan juga diberikan kepada pelaksana. Yang keempat, ada dasar pelaksana usaha atau kegiatan. Menjadi dasar lagi untuk melaksanakan dan juga rencana atau kegiatan. Untuk persetujuan lingkungan ini, itu bisa dilihat ya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada nomor dari 123 garis miring PL AMDAL 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan pelaksanaannya, Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan memberikan persetujuan lingkungan kepada nah ini contoh saja dari PT Maju Sejahtera Nikel. Nah, untuk kegiatannya yaitu pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, dengan ketentuannya itu melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan hidup, kemudian pelaksanaan rencana pemantauan lingkungan hidup, dan juga menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Untuk dokumen persetujuan lingkungannya itu yang tadi udah disebutkan dan ada manfaatnya. Manfaat persetujuan lingkungan itu ada empat. Yang pertama, menjamin kelayakan lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan. Kemudian memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi acuan dalam pengelolaan dan juga pemantauan lingkungan. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Next, Pak. Kemudian ada implementasi AMDAL saat operasi tambang. Nah, pada tahap operasi ini, seluruh program dalam RKL dan juga RPL wajib dilaksanakan secara konsisten itu ada empat. Yang pertama yaitu pengelolaan lingkungan. Untuk pengelolaan lingkungan ini ada pengendalian debu jalan atau penyiraman rutin, kemudian ada perawatan jalan hauling, pembatasan kecepatan kendaraan, pengemasan muatan atau kofor, serta pemeriksaan emisi kendaraan. Kemudian ada pengelolaan lingkungan, itu ada pembuatan dan juga pemeliharaan desain disposal, kemudian pengendalian erosi serta sedimentasi, ada pemadatan dan penataan material, serta revegetasi area disposal yang tidak digunakan. Kemudian ada pengelolaan lingkungan, yaitu ada pengendapan padatan tersuspensi, perawatan dan juga pembersihan sedimen pond,
kemudian ada pengelolaan air limpasan atau runoff, kemudian pengendalian kualitas air sebelum dibuang ke lingkungan. Dan ada pengelolaan lingkungan, yaitu penataan lahan sesuai kontur, penanaman vegetasi penutup, kemudian ada pemeliharaan tanaman, pengendalian erosi dan juga gulma, serta monitoring keberhasilan reklamasi. Nah, berdasarkan ini harus ada pemantauannya masing-masing ya. Pemantauannya itu mulai dari kualitas udara, kebisingan, getaran, lalu lintas, kemudian ada juga pemantauan sedimentasi, stabilitas lereng, kualitas air serta drainase, kemudian ada TSS, pH, kelembaban serta debit, kemudian ada pemantauan pertumbuhan vegetasi, erosi, kualitas tanah, serta keanekaragaman hayati. Ada pelaporan RKL dan RPL. Nah, laporan ini disusun secara berkala atau setiap semester sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam pengelolaan dan juga pemantauan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pengumpulan data dan informasinya itu terbagi menjadi ada 5. Yang pertama ada kualitas air, yaitu pengambilan sampel dan pengukuran. Kemudian ada kualitas udara, pemantauan udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak. Kemudian ada kebisingan dan getaran, itu pengukuran tingkat kebisingan dan juga getaran. Pengelolaan limbah, itu ada pencatatan timbulan dan pengelolaan limbah, serta kegiatan reklamasi, yaitu pemantauan pertumbuhan tanaman serta stabilitas lahan. Untuk penyusunan laporan semester RKL RPL ini, untuk langkah-langkahnya ada kumpulkan data hasil pemantauan dan juga pengelolaan, kemudian analisis evaluasi hasil, susun laporan sesuai format RKL RPL, verifikasi dan persetujuan internal, serta finalisasi laporan semester. Untuk isi laporannya itu ada ringkasan kegiatan, hasil pemantauan lingkungan, pelaksanaan RKL, pelaksanaan RPL, kendala dan tindak lanjut, serta kesimpulan dan saran. Untuk manfaat pelaporan RKL-nya itu dan RPL itu sendiri yaitu ada 4, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, menjaga kualitas lingkungan tetap terkendali, meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas, mendukung keberlanjutan operasi pertambangan. Kemudian ada penyampaian laporannya itu dari laporan RKL RPL semester itu ada soft copy dan hard copy, disampaikan kepada instansi lingkungan hidup sesuai ketentuan serta penerimaan dan verifikasi laporan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Amrullah. Selanjutnya yaitu ada rencana ini struktur atau diagram alurnya dari perencanaan, perencana usaha tambang nikel, juga pengujian formulir AMDAL, ada penyusunan KA ANDAL, juga persetujuan KA ANDAL. Penyusunan ANDAL, penyusunan RKL, pelaksanaan RKL RPL, sampai ke operasi tambang. Ya, dari penyusunan RPL, konsultasi publik, pelayanan lingkungan, persetujuan lingkungan, operasi tambang, pelaksanaan RKL RPL-nya. Juga monitoring dan laporan, serta reklamasi pasca tambang. Tujuan AMDAL pertambangan nikel yaitu melindungi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan eh, daerah pertambangan, juga menjamin partisipasi masyarakat serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga mendukung pertambangan yang baik. Nah, penutup yaitu AMDAL merupakan instrumen penting dalam mendukung kegiatan pertambangan yang berkelanjutan melalui proses identifikasi, pengolahan, dan pemantauan dampak lingkungan serta sosial. AMDAL juga membantu memastikan bahwa kegiatan pertambangan nikel dapat berjalan secara bertanggung jawab, serta meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat, dan juga keberhasilan pertambangan tidak hanya diukur dari hasil produksi. Akan tetapi,
dari kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan juga kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan juga masa depan. Kami dari saya, Amrullah, dan Pak Muhammad Sandoyo mengucapkan terima kasih. Silakan ditutup kembali oleh Pak Sandoyo. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.